Roy Suryo bakal dipolisikan buntut tudingan 3 mikrofon Gibran. Dilansir dari Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Umum Siber Indonesia Mu'annas Alaidit bakal melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ke Barreskrim Polri buntut tudingan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming soal penggunaan 3 mikrofon saat debat Cawapres. Betul, rencana laporan ke Barreskrim kata Mu'annas saat dikonfirmasi Rabu 27 Desember. Mu'annas menyebut pihaknya akan melaporkan Roy terkait hubungan dugaan penyebaran hoaks atau berita bohong atas tudingan yang dilontarkannya. Roy Suryo sangat layak dilaporkan atas dugaan menyebarkan berita bohong sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan 15 UU nomor 1 tahun 1946 soal penggunaan 3 mikrofon Gibran yang dituduh Roy Suryo berbeda dengan paslon lain. Padahal sama, tutur dia. Mu'annas turut menyampaikan tudingan yang disampaikan Roy itu seolah-olah menunjukkan Gibran telah berbuat curang saat pelaksanaan debat Cawapres. Kata Mu'annas, jika tudingan ini dibiarkan tanpa ada upaya hukum, maka bisa berbahaya bagi KPU selaku penyelenggara Pilpres 2024. Sangat berbahaya sekali bagi integritas dan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu sebab dapat berujung ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, ujarnya kembali. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Roy Suryo tentang rencana pelaporan tersebut. CNNindonesia.com masih berupaya menghubungi Roy Suryo terkait rencana pelaporan polisi ini. Roy Suryo sebelumnya menyoroti jumlah mikrofon yang digunakan Gibran saat debat Cawapres, yang menyebut Gibran menggunakan 3 alat yakni clip-on, handheld, and earphone. Roy lantas melayangkan tudingan terkait ini. Tudingan Roy ini pun dibantah Komisi Pemilihan Umum KPU. Ketua KPU Hashim Asyari, ia turut menyebut Roy justru menyebarkan fitnah. Menanggapi hal itu, Roy Suryo mengancam akan mengambil langkah hukum atas tuduhan tukang fitnah. Hashim merespon ancaman tutupan hukum mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden SBY itu, yang mempersilahkan wartawan untuk bertanya kepada Roy Suryo terkait rekam jejak pidananya. Tanya saja dia, habis kena pidana apa? Kata Hashim di kantornya Selasa 26 Desember. Hashim mengatakan debat berlangsung secara spontan sehingga tidak ada contekan maupun bisikan yang diterima Cawapres saat debat berlangsung. Debat spontan gak mungkin didikte. Dengerin bisikan atau baca contekan, Roy Suryo memang tukang fitnah, kata Hashim. Pernyataan penyelenggara bersama, Konsorsium penyelenggara debat calon wakil presiden 2024 buka suara soal tudingan adanya earphone spesial untuk Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan Roy Suryo. Dalam keterangannya, konsorsium yang terdiri dari Transmedia, Kompas TV, dan BTV menegaskan tidak memberikan keistimewaan ataupun preferensi perlakuan khusus pada calon manapun. Mereka mengatakan segala hal yang menyangkut persiapan debat dilaksanakan terbuka di bawah arahan KPU dengan mengundang semua tim paslon. Persiapan debat melalui diskusi yang sangat rinci menyangkut materi debat, panelis, desain panggung, pengaturan lampu, hingga jenis mikrofon yang akan dipakai. Prinsip utama yang dimintakan KPU adalah kesetaraan dan keadilan bagi seluruh peserta untuk memastikan pesan dalam debat sampai pada publik dengan cara sebaik-baiknya. Ini termasuk jatah waktu penyampaian, jumlah tim pendukung, sampai dengan tone dan volume mikrofon. Konsorsium menyelenggara debat kedua melalui keterangan tertulis Senin 25 Desember. Ketiga cawapres memakai alat pengeras suara yang sama, meliputi 3 lapis Davis sekaligus selanjutnya. Mikrofon pertama merupakan jenis skin tone Countryman yang menempel di pipi melalui cantolan telinga. Kabelnya melingkar di belakang leher peserta serta transmitter body bag yang dipasang di celana atau pinggang bagian belakang atau saku celana peserta. Jenis kedua yaitu clip-on body bag yang menempel di baju dan dilengkapi dengan transmitter body bag yang dipasang di celana atau pinggang bagian belakang atau saku celana peserta. Jenis ketiga adalah mikrofon tangan wireless handheld mikrofon yang diletakkan di setiap podium pada peserta. Pemakaian 3 lapis Davis ini juga telah menjadi standar yang makin banyak dipakai penyelenggara siaran live event prominent sebagai bentuk kewaspadaan. Bila mana terjadi malfungsi alat saat acara berlangsung, tulis mereka. Konsorsium juga menegaskan, berdasarkan evaluasi pelaksanaan debat perdana, KPU meminta disiapkan antisipasi akses audio ke lapis untuk memastikan problem audio tidak terjadi. Dinamika debat dan mobilitas peserta di atas panggung bisa saja jadi penyebab malfungsi alat, sehingga mikrofon terpasang tak bisa berfungsi normal. Keputusan memakai 3 lapis perangkat itu sekaligus ditunjukkan agar tiap alat dapat menjadi cadangan apabila alat yang lain bermasalah. Dalam konteks debat Cawapres lalu, clip-on milik Cawapres 1 sempat lepas beberapa saat. Diduga karena Cawapres nomor urut 1 mengalungkan sarung di leher. Meski demikian, kualitas suara yang tersaji di layar tetap prima karena tersedia 2 cadangan mic yang langsung menggantikan fungsi clip-on, ungkap mereka. Ketiga tim peserta memahami dan menyepakati seluruh detail pengaturan event
yang telah didiskusikan berkali-kali secara maraton dengan konsorsium penyelenggara lanjutnya. Lebih lanjut, konsorsium penyelenggara debat juga mengaku menerima pertanyaan terkait suara UDA yang diduga merupakan suara perempuan pada 2 menit 22:17 detik menjelang berakhir acara yang terekam dalam tautan KPU di YouTube-nya. Hasil pengecekan tim konsorsium menunjukkan suara tersebut berasal dari moderator debat perempuan Liviana Cerlisa yang sedang berkoordinasi dengan mitra moderatornya Alvito Deanova. Pernyataan ini kami sampaikan sebagai tanggung jawab pelaksana acara untuk memastikan penyelenggara debat Cawapres telah berlangsung dengan adil, non-diskriminatif, dan berkualitas. Misi kami sebagai media dalam pemilu adalah berkontribusi maksimal pada terpilihnya calon pemimpin terbaik bagi bangsa, ucap mereka kembali.